Kalau kecerdasan atau sang diri sejati itu adalah kecerdasan semesta, kenapa ada orang yang bodoh? Kenapa ada orang yang levelnya cuma segini saja? Kenapa nggak kecerdasan semestanya itu hadir di situ dan menjadi orang yang cerdas banget? Kenapa? Spiritual itu lebih tinggi dari agama. Nggak bisa seperti itu. Karena spiritualitas ada di dalam agama. Ada di dalam diri. Ada di dalam semua ciptaannya. Kalau kondisinya seperti itu, biasanya ada masalah yang memang tidak perlu diapa-apain. Diemin aja, karena semua akan berlalu. Pernah dengar quote gini? Ketika kau sedih, jangan khawatir, karena itu akan berlalu. Ketika kau bahagia, nikmatilah, karena itu juga berlalu. Gitu. Nah, biasanya sang diri sejati memproyeksikan, memberikan satu gambaran. Nah, kita kan menggunakan 5 sense ya, atau apa namanya, panca indera ya, belajar kita. Bisa dengan visual, bisa dengan auditory. Berarti kalau gitu kondisinya, Mbak Sofi cenderung visual. Sehingga sang diri sejati memberi dalam bentuk gambaran. Kalau orang auditory, dalam bentuk panggilan, namamu dipanggil. Misalnya namanya Sofi. 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 Wah, itu bisa siapa manggil-manggil saya gitu. Di rumah besar sendiri pula. Nah, jadi Mbak, sang diri sejati memberi pesan melalui visual. Diamlah. Jadi jangan kesedihan itu larut di dalam kesedihan itu. Tariklah dirimu dan diam, karena dia akan berlalu. Itu artinya kurang lebih. Ya. Jadi itu diri sejati kita itu cerdas sekali, dan ia tidak pernah meninggalkan kita terlalu jauh. Maksudnya itu gini, kalau kecerdasan atau sang diri sejati itu adalah kecerdasan semesta, kenapa ada orang yang bodoh? Kenapa ada orang yang levelnya cuma segini saja? Kenapa nggak kecerdasan semestanya itu hadir di situ dan menjadi orang yang cerdas banget? Kenapa? Karena ia nggak mau jauh-jauh dari kemampuan kita itu loh. Dapat ya maksudnya? Jadi ketika Aji sendiri, pemikiran lapisan kelimanya ini dulu hanya taunya mungkin tentang asana saja, kecerdasan Aji ya sebatas itu. Ketika masuk lebih dalam lagi ke filsafat, wah dia ngikut, dia selalu 2-3 langkah di depan kita. Nggak mau jauh-jauh kita. Jauh sekali itu nggak. Nah jadi ia akan hadir seperti itu. Makanya semakin sering kita connect ke dalam diri, pertumbuhan kita dari semua lapisan ini lebih alignment dia. Jadi biasanya lebih alignment. Contoh, ada orang nge-gym. Pernah lihat orang nge-gym, dia nge-gym aja, tapi nggak ngerti bahwa nge-gym kenapa. Yang jelas akhirnya motivasinya yang penting tubuh fisiknya biar jadi kuat dan gede. Padahal filosofi nge-gym itu luas sekali. Coba tanya Adi Ray. Nah, itu ikuti YouTube-nya itu. Wah, itu dibahas semua esensi dari ajaran yoga ada di dalamnya. Karena motivasinya bukan untuk tubuh fisik. Tapi kecerdasan itu diikuti oleh kecerdasan semesta itu. Ada orang makan hanya sebatas karena matanya yang lapar. Sehingga dia menyisal perutnya untuk makan sebanyak-banyaknya karena di mulutnya enak. Nah, itu berarti kita akan diberikan pemahaman di situ melalui kondisi-kondisi tidak enak. Karena mengikuti lapisan yang nomor 5 itu. Nah, artinya
Mbak Sofi, sang diri sejatimu mewujudkan ini loh. Dan dia tidak punya kata-kata, tidak punya sesuatu apa, karena ia sifatnya rasa kan. Lapisan 5 aja kedokteran sampai profesor belajar itu nggak pernah selesai. Ya, lapisan 5 itu ada 13 sistem di dalamnya. Ada skeletal system, ada sistem kulit, sistem pencernaan, sistem pernapasan itu. Sampai akhirnya jadi ada penyakit-penyakitnya itu dipelajari sampai profesor nggak pernah selesai. Betapa kompleksnya tubuh diri kita ini. Nah, caranya memang adalah disiplin. Disiplin untuk mengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Disiplin mengingat bahwa tubuh fisik ini akan menua. Disiplin mengingat bahwa saya di dunia ini akan mengalami naik dan turun, bisa baik dan bisa tidak baik. Itu. Sadar ya, eling. Eling itu ibaratkan langit. Langit ia akan tetap langit walaupun cuacanya selalu berubah. Sadar akan tetap sadar walaupun suasana hati kita itu berubah. Ada marah, ada kesel, ada benci, ada sedih. Back to your consciousness. Agar mampu menyadari bahwa saya sedang sedih. Jadi jangan larut dalam kesedihanmu. Saya sedang marah, jangan biarkan dirimu larut dalam kemarahan. Karena itu bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tapi kesadaran dia hanya menjadi saksi. Siapakah si sang sadar itu? Atman. Dia yang si sang sadar itu. Dan ia menjadi langit. Makanya ada yang bertanya, Atman itu kalau dicari di dalam tubuh itu letaknya di mana? Ya menyelimuti dia. Menyelimuti, lebih kecil dari atom, dan lebih besar dari alam semesta, tapi menyelimuti seluruh tubuh, karena tidak bisa ditunjuk dalam bentuk geografis di sini, itu nggak bisa. Makanya ada istilah, oh spiritual itu lebih tinggi dari agama. Nggak bisa seperti itu. Karena spiritualitas ada di dalam agama. Ada di dalam diri. Ada di dalam semua ciptaannya. Itu spiritualitas. Artinya, kekuatan kesadaran itu ada di mana-mana. Kalau Haji sendiri cenderung menggunakan meditasi. Makanya kenapa meditasi mengajak kita dialog lebih dalam. Itu ya. Caranya adalah disiplin, bahwa saya adalah cahaya, saya adalah kebahagiaan, saya adalah leluhur. Kenapa leluhur? Karena ada catatan di nomor 2 itu. Masa lalu kita. Leluhur. Berasal dari kata le dan luhur. Luhur itu artinya mulia, tinggi, agung, suci. Betul ya? Luhur. Lelintihan. Lelintihan itu artinya warisan. Segala sesuatu yang kita warisi dari diri kita sendiri di masa lalu, atas diri kita, ataupun orang tua kita, yang mulia, maka itu leluhur. Leluhur artinya sesuatu yang mulia gitu. Itu ada di dalam diri. Nah, itu yang harus kita sering-sering renungkan. Oh, saya orang baik loh. Gitu. Saya orang mulia. Saya pemenang loh. Buktinya dari proses perjalanan itu. Nah, coba renungkan nanti melalui meditasi.